Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hairunisa, NIM C1L020020 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah materi tentang dasar-dasar manajemen dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andi Hairil Ihsan. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang konsep dasar manajemen. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih manajemen itu. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien merupakan dua hal yang berbeda. Efektif merupakan cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang tepat dari berbagai alternatif. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan efisien merupakan suatu cara mencapai sebuah tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun dengan hasil yang maksimal. Atau dapat dikatakan juga efisien merupakan mencari suatu cara terbaik dalam mencapai sebuah tujuan. Lalu ada yang namanya unsur-unsur manajemen. Apa sih unsur-unsur manajemen? Unsur-unsur manajemen adalah hal-hal yang harus ada dalam manajemen itu sendiri. Unsur manajemen ada 6M. Yang pertama, ada man atau manusia. Yang kedua, ada material atau barang. Yang ketiga, ada mesin atau mesin. Yang keempat, ada money atau uang. Yang kelima, ada method atau metode atau cara. Yang keenam adalah market atau pasar. Yang pertama ada man atau manusia. Manusia di sini sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Manusia di sini diperlukan untuk memimpin, menggerakkan, serta memberikan tenaga atau pikirannya untuk kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri. Manusia di sini disebut juga sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua ada material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan. Material ini bisa berupa bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Yang ketiga ada machine atau mesin. Mesin di sini dapat juga sebagai kebutuhan pokok dalam menjalankan sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu ada metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat ini dapat berpengaruh pada kelangsungan perusahaan. Sehingga dalam memilih metode dalam menjalankan sebuah perusahaan itu harus benar-benar matang dan harus memilih metode yang tepat. Penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan dalam kelangsungan sebuah perusahaan itu sendiri. Lalu yang kelima ada money atau uang. Nah, money ini juga dapat disebut sebagai modal dalam suatu perusahaan. Modal ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada modal tetap dan ada modal kerja. Modal tetap dapat berupa tanah, gedung, atau mesin. Sedangkan modal kerja dapat berupa kas atau piutang. Kas ini sendiri dapat berupa uang untuk menggaji sebuah karyawan atau membeli sebuah bahan-bahan atau barang yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada market atau pasar. Dalam menjalankan manajemen atau sebuah perusahaan, tentu saja sebuah perusahaan itu memerlukan sebuah pasar di mana produk yang akan mereka hasilkan atau sumber daya yang akan mereka curahkan akan disalurkan ke pasar-pasar tertentu. Market di sini dapat dikatakan sebagai tempat bertemunya penjual atau pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Fungsi manajemen yaitu pertama sebagai planning. Dalam planning ini fungsi-fungsi tersebut sangat berkaitan. Misalnya antara planning, leadership, organizing, dan controlling. Jadi yang keempat ini merupakan tujuan atau fungsi dari manajemen itu sendiri. Namun keempatnya saling berkaitan. Prinsip keefektifan dalam manajemen. Prinsip keefektifan dalam manajemen ini sendiri memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama yaitu keefektifan individu, lalu keefektifan kelompok, dan keefektifan organisasi. Di sini maksudnya kita harus mendahulukan keefektifan organisasi di atas kelompok dan individu. Lalu ada namanya tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah, yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau pengawasan.
Dari tingkat-tingkat ketiga manajemen ini memiliki seperti piramida. Jadi semakin atas atau manajemen puncak, dia memiliki jumlah keputusan yang diambil lebih banyak daripada manajemen di bawahnya, yaitu manajemen menengah atau manajemen pelaksana. Yang pertama ada namanya manajemen puncak atau top manajemen. Nah, di manajemen puncak ini terdiri atas badan eksekutif, direktur utama, dewan direktur, dan CEO. Tugas dari manajemen puncak ini yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting. Seperti yang saya bilang tadi, keputusan yang diambil bagaikan piramida. Jadi semakin atas puncak manajemen, yaitu manajemen puncak, maka jumlah keputusan yang diambil itu semakin besar. Lalu yang kedua ada namanya manajemen menengah atau middle management. Manajemen ini disebut juga sebagai manajemen administratif yang terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugas dari manajemen ini sendiri yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Jadi manajer puncak itu membuat sebuah rencana, sedangkan nanti manajemen menengah ini yang akan mengembangkan rencana-rencana yang sudah dibuat oleh manajemen puncak tadi. Yang ketiga ada namanya manajemen pelaksana atau operating management. Manajemen pelaksana ini berfungsi atau bertugas sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Jadi dalam manajemen puncak fungsinya untuk membuat sebuah rencana-rencana, sedangkan nanti di manajemen menengah mereka akan mengembangkan rencana-rencana tersebut, dan manajemen pelaksana akan menjalankan dan bertanggung jawab atas rencana-rencana yang sudah dibuat oleh manajemen puncak dan yang sudah dikembangkan oleh manajemen menengah. Sekian materi dasar-dasar manajemen yang dapat saya sampaikan. Dari materi-materi tersebut dapat kita ambil beberapa pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, tingkatan-tingkatan manajemen, serta fungsi dari masing-masing tingkatan manajemen. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi orang, dan saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.